Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumin la raiba fiha wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmatnya hingga saat ini, sehingga detik ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih perkenankan kita untuk kembali bertemu, bersua, bertatap muka walaupun melalui media sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kesempatan kita untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yawmiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke 231. Itu tipe-tipe penghuni surga. Tipe-tipe penghuni surga. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, sebagaimana juga penghuni neraka memiliki jenis-jenis yang bisa memasukkan mereka ke dalam neraka, begitu juga surga. Surga. Bagaimana sih tipe orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga? Bagaimana ciri-ciri mereka dan sifat-sifat mereka? Maka kita akan bacakan hal-hal tersebut dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa berusaha untuk menjadi atau berusaha menjadi orang yang memiliki tipe tersebut, sehingga dirindukan dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita sebutkan dari Al-Quran, surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u, dan bersegeralah kalian, ila magfiratim mir rabbikum, menuju ampunan dari Rabb kalian, dan juga menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan, Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra, yaitu orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fis sarra, dalam keadaan lapang, wad dharra, dan juga dalam keadaan sempit, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang mampu untuk bisa menahan marahnya, wal afina 'anin nas, dan juga orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan fahisyah, perbuatan buruk, perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau mereka menganiaya, menzalimi diri mereka sendiri, zakarullaha, mereka senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan ya mereka
tidak melanjutkan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahuinya. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Dan mereka akan mendapatkan balasan berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Ya, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan tipe-tipe penghuni surga, diantaranya adalah orang yang bertakwa, orang yang suka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Dan juga yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sebutkan al-kaziminal ghaidha, orang yang mampu menahan marah. Padahal dia mampu meluapkan kemarahan itu, tapi dia tahan. Tapi dia tekan marahnya sehingga dia kontrol, tidak menimbulkan kemudaratan bagi dirinya ataupun orang lain. Yang keempat, kata Allah, wal afina anin nas, orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian yang kelima, kata Allah, wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Kalau mereka berbuat dosa ataupun maksiat, berbuat kezaliman, mereka senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kembali dan beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka, dan mereka tidak meneruskan walam yusirru al-israr, ya mereka tidak melakukan israr, tidak melampaui batas dalam dosa, dan mereka tidak berusaha untuk melakukannya lagi, dan seterusnya. Stop, mereka berhenti di situ. Ini tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang bertaubat, ya, orang yang bertaubat. Dia menyesal telah melakukan dosa tersebut. Maka ketika seseorang memiliki sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Maka jika ada seorang yang memiliki sifat-sifat atau tipe-tipe yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini, Ali Imran ayat 133 sampai 136, maka balasannya adalah, ya, mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik ganjaran pahala bagi orang yang beramal. Ya, ini diantara tipe-tipe penghuni surga yang pertama dari Al-Quran. Kemudian dari hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah menyuruh Bilal untuk mengumumkan kepada manusia seraya mengatakan, la yadkhulul jannata illa nafsum mu'minah, la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minatun, bahwa tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin, yang beriman. Di sini Nabi SAW ya menyebutkan bahwasannya tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang beriman, yang beragama Islam. Bahwasanya pintu surga ya bisa diraih, dituju dengan jalan Islam, bukan dengan jalan yang lain, bukan dengan jalan agama yang lain. Sehingga Nabi SAW sebutkan, dengan Islam, dari jalan ini kita bisa masuk ke dalam surga. Oleh karena itu kita berusaha untuk menjaga iman, untuk menjaga keimanan, untuk menjaga agama kita sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Jangan sampai lepaskan. Kemudian yang ketiga, Imam Muslim juga menyebutkan dalam hadis Ayyad bin Himar al-Majashi'i, Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah khutbahnya, Nabi SAW mengatakan, wa ahlul jannati salasatun
zu sultanin muqsitin mutasaddiqin muwaffaqin wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslimin wa afifun muta'affifun zu iyalin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ahlul jannati salasatun, penduduk surga itu ada 3 tipe, ada 3 jenis, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu zu sultanin muqsitin mutasaddiqin muwaffaqin. Zu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun. Ya, muqsitun itu sifat ke zu ya. Zu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun. Yang pertama adalah penguasa, pemimpin yang adil. Zu sultanin muqsitun, ya, penguasa yang adil. Dan juga mutasaddiqun, dan juga yang banyak memberi, suka bersedekah. Muwaffaqun, dan juga bijak. Ini calon atau tipe penghuni surga. Yang pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini riwayat Imam Muslim dan hadisnya sahih. Sahih. Penguasa atau pemimpin yang adil, yang suka memberi dan bijak, ya. Bukan penguasa yang zalim, bukan penguasa yang merampas harta rakyat, dan juga bukan penguasa yang emosi, ya, suka marah dan seterusnya. Tapi kata Nabi SAW, penguasa yang adil, yang adil, dan juga pemimpin yang suka memberi, suka sedekah, dan juga bijak, tutur katanya lembut, ya, tidak tidak penuh dengan amarah dan seterusnya. Orangnya bijak. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tipe penghuni surga yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslimin. Orang yang rahim itu penyayang, raqiqul qalbi, dan hatinya raqiq, hatinya itu penuh dengan rasa peduli terhadap zikurba, kepada kerabat, wa muslimin, dan juga kaum muslimin yang lain. Orang yang muslim, rahim, dia penyayang orangnya, tidak suka marah-marah, tidak gampang terpancing emosinya, tapi rahim, penyayang. Dan juga raqiqul qalbi likulli dzi qurba, peduli terhadap keluarganya dan juga kepada kaum muslimin yang lain. Wa afifun muta'affifun zu iyalin. Ini tipe yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, itu afifun muta'affifun zu iyalin. Orang miskin yang punya tanggungan, zu iyal, muta'affif, tapi dia tidak minta-minta, menjaga dirinya dari mengemis. Dia orang miskin, punya tanggungan, tapi nggak minta-minta, tapi tidak minta. Ini tipe-tipe penghuni surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang pertama apa? Pemimpin yang adil, yang suka bersedekah, suka memberi, bijak. Ini tipe yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini. Yang kedua, kata Nabi, orang yang penyayang, orang yang peduli terhadap kerabatnya dan juga kepada kaum muslimin yang lain. Yang ketiga, seorang miskin yang punya tanggungan, punya beban mungkin dia punya hutang ataupun yang lain, tapi dia menjaga dirinya, afif. Dia menjaga dirinya dari dari minta-minta. Kemudian di dalam hadis yang ketiga, ataupun dalil yang ketiga, yaitu hadis
yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Harithah bin Wahab. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah kalian aku beritahu tentang penghuni surga? Kata Nabi SAW, kullu do'ifin mutado'ifin lau aqsama alallahi la abarrahu. Suma qala ala ukhbirukum bi ahlin nar, kullu utullin jawazin mustakbir. Maukah kalian aku beritahu tentang tipe penghuni surga? Kata Nabi SAW, yaitu kullu do'ifin, orang yang lemah, mutado'ifin, dan juga tawadu, ya, rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Kalau rendah diri merendahkan dirinya, tazallul, itu termasuk bagian dari ibadah. Rendah hati, tawadu. Dia lemah, rendah hati, tawadu. Lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Jika dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah akan perkenankan sumpahnya. Iya. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah akan kabulkan sumpahnya tersebut. Iya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kalian aku beritahu tentang tipe penghuni neraka? Kata Nabi, kullu utullin jawazin mustakbir. Itu setiap orang yang, ya, utullin, orang yang utul itu maunya diangkat gitu ya, maunya dipuji, maunya diagung-agungkan. Jawazin mustakbir, orangnya suka berfoya-foya, bermegah-megahan, dan juga sombong. Ini tipe penghuni neraka nih, dan kita sudah bahas tentang masalah ini. Nah, Nabi SAW menyebutkan di antara tipe penghuni surga adalah kullu do'ifin mutado'ifin, orang yang lemah dan dia tawadu, tawadu. Kalau dia bersumpah, Allah Subhanahu wa taala akan perkenankan sumpahnya. Ini dalil yang ketiga. Kemudian dalil yang keempat, kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW menyebutkan, inna ahlan nar kullu ja'zoriyin jawazin mustakbir jamma'in manna'in wa ahlul jannati ad-du'afa al-maglubun. Kata Nabi, sesungguhnya penghuni neraka itu orang yang sikapnya kasar, tidak sabaran, ya, maunya cepat-cepat, buru-buru, sombong, menumpuk harta, dan kikir serta pelit. Adapun penduduk surga adalah ad-du'afa al-maglubun, orang-orang lemah yang selalu jadi korban, korban. Ini penghuni surga. Kemudian yang kelima, Nabi SAW sebutkan, ala ukhbirukum birijalikum min ahlil jannah, dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum birijalikum min ahlil jannah, maukah kalian aku beritahu kepada kalian siapa di antara kalian yang menjadi penghuni surga? Maksudnya tipe-tipe penghuni surga. Kata Nabi SAW, an-nabiyyu fil jannah, was-siddiqu fil jannah, was-syahidu fil jannah, war-rajulu yazuru akhahu fi nahiyatil misri la yazuruhu illallahu fil jannah, wa nisa'ukum min ahlil jannah al-wadudul walud allati idza ghadiba aw ghadibat ja'at hatta tada'a yadaha fi yadi zawjiha thumma taqul la azuqu ghamdon hatta tardo. Kata Nabi SAW, di antara tipe-tipe penghuni surga adalah, kata Nabi, an-nabiyyu fil jannah, para nabi itu tempatnya di surga. Was-siddiqu fil jannah, orang-orang yang jujur tempatnya di surga. Was-syahidu fil jannah, orang-orang yang mati syahid di dalam surga. War-rajulu yazuru akhahu, dan seorang yang mengunjungi saudaranya fi nahiyatil misri, di pinggiran kota. Ya, kalimat Misr itu maknanya bukan hanya kota Mesir, bukan, tapi juga maknanya bisa kota ya.
Fi nahiyatil misri la yazuruhu illallahu. Dia tidak mengunjungi saudara tersebut yang letaknya di pinggiran kota. Pinggiran kota itu biasanya kumuh, kotor gitu ya. Tapi dia kunjungi karena Allah, maka dia juga akan dimasukkan ke dalam surga. Wa nisa'ukum min ahlil jannah, dan wanita-wanita penghuni surga diantaranya kata Nabi SAW tipe-tipenya adalah al-wadud, al-walud. Wanita-wanita yang al-wadud, yang penyayang, yang al-walud, yang banyak melahirkan anak. Jika godiba au godibat, jika suaminya marah atau dia sendiri yang marah. Idza godiba, jika suaminya marah, au idza godibat, atau dia sendiri yang marah. Ja'at hatta tadu ayadaha, kemudian dia datang meletakkan tangannya di tangan suaminya, kemudian dia mengatakan, la azuku gomdon hatta tardo, aku tidak bisa tidur sampai engkau ridho wahai suamiku. Subhanallah. Ini wanita penghuni surga yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi SAW sebutkan, inna ahlal jannah man mala'a udhunaihi min sana'in nas khairan wa huwa yasma', wa ahlun nar man mala'a udhunaihi min sana'in nas syarran wa huwa yasma'. Dan hadis ini dinilai hasan karena perawinya thiqat, dan Syekh Albani juga mensahihkan hadis ini. Kata Nabi SAW, sungguhnya penghuni surga itu adalah yang kedua telinganya penuh dengan sana pujian. Pujian apa? Pujian kebaikan oleh manusia. Dan dia dengar hal tersebut. Orang-orang memujinya. Pujian yang tidak berlebihan ya. Pujian emang ada pada orang tersebut. Dipuji kebaikannya oleh manusia. Wa ahlun nar man mala uzunaihi min sana'in nas syarran. Adapun penghuni neraka kebalikannya, disebutkan oleh manusia keburukan-keburukannya. Wa huwa yasma', dan dia mendengar hal tersebut. Ya, inti dari hadis-hadis yang tadi atau dalil yang sudah kita sebutkan, kesimpulannya kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, itu tipe penghuni surga itu tidak lepas dari 4 hal. Yang pertama adalah mereka adalah para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, orang-orang yang jujur. Yang ketiga adalah orang-orang yang gugur mati syahid. Yang keempat adalah orang-orang soleh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Ya, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'allazina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberikan nikmat di dalamnya, dari kalangan para nabi, juga siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan itulah sebaik-baik teman. Jadi kita pilih teman yang baik-baik, karena teman itu punya pengaruh kepada kehidupan kita. Kata Nabi apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Kalau teman dekatnya baik, maka dia juga akan baik. Kalau temannya buruk, maka berbahaya, maka dia bisa terpengaruh tuh. Ya, bukannya menarik temannya menjadi lebih baik, malah dia ketarik menjadi lebih buruk. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang diberikan taufik untuk bisa menjadi orang-orang yang dirindukan surga, termasuk memiliki tipe-tipe yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dan juga kita minta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas sedikit ini, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.